orang yang mulus saja, yang tidak punya kasus, yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau pelanggaran hukum, bisa habis disingkirkan oleh kasus asusila, apalagi yang sudah terang benderang. Apalagi yang beritanya sudah ada di mana-mana dan bahkan sudah pernah digeledah dan diperiksa. Selamat malam semuanya. Kemarin kita semua dikagetkan dengan putusan DKPP yang akhirnya memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Karena biasanya Hasyim Asy'ari ini kan agak sakti gitu ya. Kalau melakukan pelanggaran biasanya mendapatkan peringatan. Kalau melanggar lagi, peringatan keras terakhir. Kalau melanggar lagi, peringatan lagi. Kalau melanggar lagi, peringatan keras terakhir lagi. Gitu aja biasanya gitu, nggak dipecat-pecat gitu. Dan sebelum ini itu kan Hasyim Asy'ari sudah beberapa kali mendapatkan peringatan keras terakhir. Terus gitu ya. Melanggar lagi, peringatan keras terakhir lagi. Jadi kalau kemarin kemudian DKPP memutuskan untuk memecat Ketua KPU, ini mengagetkan, tumben. Tumben nggak sakti gitu ya. Apa jimatnya udah nggak dipakai atau gimana? Dan alasan pemecatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari adalah karena kasus asusila. Ini kayak kurang kasus gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU atau Hasyim Asy'ari ini itu jauh lebih serius gitu, jauh lebih bermasalah. Karena pelanggaran soal aturan PKPU gitu ya, yang kemudian meloloskan Gibran gitu ya, padahal PKPU-nya belum diubah, itu kan sudah salah seharusnya gitu. Tapi sebelum-sebelumnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari itu aman-aman aja gitu. Baru giliran asusila langsung habis dia. Jadi ada masalah pribadi yaitu kasus asusila. Dan kemudian itu yang menjadi alasan DKPP memutuskan memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Padahal seharusnya pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut soal Ketua KPU, kesalahan-kesalahan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Ketua KPU itu seharusnya jauh lebih menjadi concern atau perhatian dari DKPP. Seharusnya pemecatannya tuh udah sejak lama, bukan sekarang ini gitu. Karena kalau kasus asusila ini kan kasus masalah pribadi gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari kronologinya juga dari kasus asusila ini terus terang membuat saya jadi bertanya-tanya gitu. Apa iya kemudian ini benar adalah kasus asusila? Apa iya gitu? Karena kalau dari kronologi kejadian antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan si perempuan atau Mbak Cindra ini, kalau kita ngelihat dari persidangan di DKPP, ini lebih kepada kisah asmara gitu ya, bukan soal masalah asusila. Jadi ya memang melanggar gitu ya, melakukan hubungan seksual tanpa hubungan pernikahan memang melanggar gitu ya. Memang melanggar norma dan kaidah kesopanan gitu ya. Memang ada pelanggaran di sana gitu. Tapi kalau ada dua orang, laki dan perempuan, bertemu di dalam kamar hotel dan kemudian mau disimpulkan sebagai bagian dari pemaksaan hubungan badan atau hubungan seksual, itu kan sulit untuk kita terima, untuk kita percaya gitu. Ada dua orang nih, laki perempuan ketemu di kamar, terus kemudian salah satunya mengklaim bahwa ini adalah pemaksaan. Terjadi pemaksaan hubungan seksual. Itu sulit untuk kita terima. Yang lebih mungkin adalah ini adalah hubungan percintaan. Adalah hubungan suka sama suka, apalagi setelah hubungan atau hubungan seks yang terjadi di bulan Oktober 2023, komunikasi antara keduanya ini kan cukup intens gitu. Jadi pertemuannya juga bukan pertemuan yang kemudian baru kenal terus kemudian hubungan seks, enggak gitu ya. Memang ini adalah dua orang yang memang saling kenal sebelumnya dan kemudian ada komunikasi titip barang, bahkan ada surat perjanjian. Dan komunikasi di WA-nya itu kan tidak ada unsur-unsur pemaksaan atau mengintimidasi si perempuan atau memaksa si perempuan. Ini lebih kepada hubungan asmara, percintaan dua orang manusia gitu.
Ya bagaimana mungkin ini disebut sebagai sebuah pemaksaan? Misalkan dari Hasim, dia bersedia bawain barang-barangnya si Mbak Cindra misalkan. Kemudian ada surat perjanjian, ada 5 poin yang kira-kira intinya itu Mbak Cindra ini akan dinafkahi sebesar 30 juta sebulan. Wah, banyak juga. Enak juga. Kerja apa 30 juta sebulan? Terus kemudian dijanjikan balik nama atau beli apartemen, kemudian berkabar setiap hari katanya, dan kemudian ada juga poin untuk tidak menikah dengan perempuan lain. Apabila poin-poin ini tidak ditepati, maka akan ada denda sebesar 4 miliar rupiah yang akan dibayar secara angsuran selama 4 tahun. Kalau kita baca dari surat perjanjiannya, kayaknya yang dipaksa kok ketua KPU-nya yang dipaksa tanda tangan gitu ya. Kayaknya yang memaksa malah perempuannya gitu, bukan si Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita ngelihat dari kronologi atau waktu yang terjadi hubungan seksual di bulan Oktober 2023, lalu kemudian ada surat perjanjian di bulan Januari 2024. Ini sulit sekali untuk kemudian dianggap sebagai sebuah kasus asusila atau pemaksaan melakukan hubungan seksual. Yang lebih masuk akal, ini adalah jebakan yang sangat-sangat terencana untuk menyandra ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelum pencoblosan. Jadi sebelum Pilpres, sebelum pemilu 2024, sebelum pencoblosan, ketua KPU-nya disuruh nyoblos duluan. Nyoblos di kamar hotel. Ya, karena apa yang dilakukan oleh ketua KPU atau Hasyim Asy'ari ini, itu kan sebelum-sebelumnya ada banyak sekali pelanggaran. Dan seperti memberikan, apa ya, keistimewaan kepada Gibran misalkan, yang melanggar aturan dibiarin aja. Terus kemudian yang sebenarnya belum cukup usia gitu ya, umurnya belum cukup secara aturan dan undang-undang, itu langsung sudah diterima padahal aturannya belum diubah gitu. Jadi seperti sebuah karpet merah. Dan bahkan sebelum putusan DKPP ini, ketua KPU kan menandatangani PKPU untuk memuluskan jalannya Mas Kaisang gitu. Jadi kalau Gibran dapat PKPU, aturan perubahan di KPU untuk bisa maju cawapres, Kaisang juga dapat nih dengan aturan PKPU yang baru untuk kemudian membuat Kaisang, memungkinkan Kaisang untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan setelah semua ini, setelah semua jasa-jasa yang dilakukan oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari, ternyata dia harus terkena kasus asusila dan kemudian ya dipecat. Ya nggak tahu, ini kan masuk dalam pidana seharusnya nantinya gitu ya. Kita lihat saja apakah hanya cukup sampai di pemecatan atau nanti akan dia dipidana. Dan bagi saya, apa yang terjadi kepada ketua KPU yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, sebelum adanya kasus asusila ini, dan kemudian dia disingkirkan hari ini, itu bagi saya adalah sebuah peringatan keras kepada elit-elit atau kepada pihak-pihak terkait, karena rasanya gitu ada banyak orang yang punya masalah yang kurang lebih sama atau bahkan lebih besar dari ini. Jadi kalau ketua KPU kemudian hari ini sudah disingkirkan seperti ini, maka yang lain kayaknya cuma soal waktu aja, tinggal nunggu waktu gitu. Karena saya melihat dari sisi politiknya ini seperti sebuah pesan, gitu, pesan kekuasaan. Ketua KPU itu hanya jadi tumbal saja gitu. Karena mungkin dia terlihat gak nurut gitu ya, makanya kemudian disingkirkan, atau ya dia tumbal aja gitu sebagai sebuah pesan kepada pihak-pihak tertentu menjelang Pilkada 2024 ini, kalau mereka nggak nurut ya mereka juga akan dipenggal satu-satu. Jadi semua yang nggak nurut-nurut itu nantinya akan jadi mainan gitu. Karena bayangkan, ketua KPU yang nggak ada kasus korupsi, sebelumnya nggak ada pemberitaan terkait dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melawan hukum misalkan, tiba-tiba dia kena kasus asusila yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diketahui si perempuan dan Hasyim Asy'ari. Cuma mereka berdua. Tapi masuk itu barang, jadi gitu ya. Itulah alasan yang kemudian membuat Hasyim Asy'ari dipecat. Apalagi yang lain-lain gitu. Kalau Hasyim Asy'ari aja yang sebelumnya itu agak mulus, dia nggak ada kasus, nggak ada pemeriksaan terkait kasus korupsi dan sebagainya. Apalagi yang lain, seperti Airlangga misalkan yang sudah
9 jam atau 11 jam di kejaksaan udah diperiksa gitu. Ini kan soal nunggu waktu. Apalagi Hovifah yang ya gedungnya, kantornya sudah pernah digeledah sama KPK gitu. Itu hanya soal waktu bagi dia untuk kemudian juga disingkirkan. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya gitu ya, elit-elit kita yang secara terbuka di media sudah diberitakan ada masalah-masalah hukum atau kasus korupsi seperti Airlangga, Hovifah, si pesawat bekas, kemudian juga Ridwan Kamil kalau nggak salah gitu ya, ada juga kasus tuh. Jadi kalau yang sudah terang benderang di media ini, itu akan jauh-jauh lebih memungkinkan bagi mereka untuk disingkirkan. Karena sekali lagi, orang yang mulus saja, yang tidak punya kasus, yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau pelanggaran hukum, bisa habis disingkirkan oleh kasus asusila, apalagi yang sudah terang benderang. Apalagi yang beritanya sudah ada di mana-mana dan bahkan sudah pernah digeledah dan diperiksa. Ya, bagi saya apa yang terjadi kepada Hasyim Asy'ari sekali lagi itu hanya mungkin gitu ya, kalau Hasyim Asy'ari ini nggak nurut gitu ya, mungkin ya dia disingkirkan. Atau kemungkinan lain yang sebelumnya dia nurut-nurut aja gitu ya, tapi kemudian disingkirkan juga ya karena mungkin karena dia menjadi tumbal saja. Tumbal atau pesan dari pihak kekuasaan kepada orang-orang yang nggak nurut, hati-hati gitu ya. Yang nggak punya kasus pun bisa kita kasuskan.